ngelah tegak karang tua yang ada di Bali Mula, sering dia terjebak oleh sebuah pemahaman yang ngani ngelah tegak di karang Bali modern. Ngerti maksudnya? Geng. Uli ketekan lebuh niki bakat Bahkan rumah pun agak pun begitu. Maka kita itu sesungguhnya orang Bali yang sekan ngai rumah dot sugih apa dot Asio itu kan api mantan. padahal ini yang penghancur. Seonyo jelek, main jelek, ngomong jelek. Dia nggak bahas sastranya dan tidak bahas. Maksudnya ini kan bahas kan. Ini nomor 2 nih, apa ini? Ini penting. Karena dua hal yang harus paling penting. Karang aja umah nah nih yang akan menyakiti kita kalau memang salah. Kalau dia salah pasti akan menyakiti. Sematan Gama Bali. Aduh, kemarin itu video kita keputus gara-gara baterainya lemot. Ini just for information ya. Karena kita nge-recordnya pakai HP kentang, jadi ada semacam keterbatasan memori dan keterbatasan pada baterai di sana. Jadi ada yang keputus, kayaknya kangkung ya. Jadi kita penganjali lagi. Oke. Untuk pembuka, silakan kangkung. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, ini kangkung kemarin ya itu dah kondisinya karena kemarin kan kepotong ya. Karena baterainya lowbat juga. Aduh, malu kan. Jadi untuk pembahasan kali ini kita lanjutkan yang kemarin ya tentang apa namanya nih pola karang umah. Ya. Jadi apa? Seperti biasa, semoga apa yang kita diskusikan kemarin secara utuh bisa ditonton dan dipahami. Karena berbicara tentang tegak karang ini sebagai fondasi awal untuk bisa memahami tentang situs ke depannya. Karena ke depannya begitu kita masuk nanti di wilayah Umah Dewa gitu, dan Umah Buddha, itu kita memerlukan mindset yang betul-betul paham tentang bagaimana sih konsep dari pelinggih dan di karang apa sih ngai pelinggih itu. Itu akan lebih berat lagi. Kayaknya sekarang kita pelan-pelan saja. Jadi dengan kondisi kita yang apa adanya. Kita langsung aja, biar tidak lagi basa-basi. To the point. Nah, kemarin kan kita coba yang replay lagi pemahaman kita sebuah konsep dari mana kita memahami sebuah konsep ulu teben itu. Adanya Kajal Kelon sebagai sebuah fondasi kita di dalam membangun sebuah situs. Sehingga melihat dari konsep ini, gitu, sehingga gunung selalu menjadi acuan kita. Karena gunung juga sebagai lingga, segara sebagai yoni dari sebuah konsep ini. Sehingga Bapak Akasa, Ibu Pertiwi, konsep-konsep dari Prakerti itu yang harus kita bisa paham. Nah, kembali ke cerita yang kemarin, gitu. Kita harus paham dari Bali kuno, gitu. Bali yang pakai terminologinya biar bisa mudah mengerti ya. Bali modern. Agak kesana kiri kangku biar kamera bisa mengambil. Nah, begitu kita berbicara Bali kuno, dari mana nih batasannya? Berarti dari sebuah konsensus ya. Konsensus di Samuan Tiga. Ini yang pakai acuan. Karena di sini kita berbicara kemulan rongnya 1 dan rong 2. Sekarang di sini kita ngomong rong 3. Sini kita ngomongin kayangan 3.
Iya. Di sini kita ngomongin yang. Hah? Puro yang. Kini kita puro, itu kan puro yang. Ini kita ngomongin puro Kahyangan 3. Sini kita ngomong puro yang. Jadi konsep mendasarnya ini dulu di Buana Agung nanti. Nanti kan begitu nanti kita akan berbicara tentang Umah Dewo, baik di Tegak Karang kita maupun di dalam sebuah sistem konstitusi di Buana Agung, yaitu di Karang Desa, artinya pura-pura yang apa kita dengan Pura Kahyangan 3. Sehingga di sini kita akan berbicara tentang itu. Yang replay numun iki ya. Yang replay, sehingga di sini kita akan bisa melihat dari konsep dari dari Gumi itu, kita ngomongin dari sebuah konsep tentang Ulu Teben, artinya di pura semo. Sehingga kiwo dengan, di sini kita ngomongin kiwo dengan. Nah, sini kan berarti ada daerah kekuasaannya yang ada di sini. Kan jadi 2. Sehingga di sini kita mengenal ada sebuah istilah-istilah, artinya jero mekel, jero bau. Nah, konsep-konsep itu di dalam konteks ini. Nah, kalau di sini kita ngomongin di sudah perkembangannya dalam sebuah konsep, baik kita ngomongin hulunya, di sini kita ngomongin tebennya, teben atau semo juga. Sini puro. Nah, di sini baru kita ngomongin ada catus pato, nanti ada puro nanti. Sehingga di sini kita ngomongin kekuasaannya ada di wilayah ini. Sehingga pola penguasaannya terbelah menjadi di ini. Siapa yang ada di Ulu, siapa yang ada di Teben, siapa yang ada di Waton. Sehingga di sini lebih kompleks dari jumlah penguasanya, ada masing-masing mempunyai sistemnya. Catus pate. Ya, artinya ada catus pate di sini yang akan mencari pura. Jadi pola saya kan kita kan lagi membahas pola. Nah, kalau di sini kan dari pura ini kita juga ngomongin penguasa di sini. Catus Pato di sini. Di sini juga akan ada Pempatan Agung. Jadi di sini ada orang-orang yang tinggal di sini ini, dia akan terwakilkan di dalam sebuah ritus di dua pura. Jadi kan ada pura. Jadi berkembang sebenarnya. Dan banyak di sini bisa ada lagi Pempatan Agung. Banyak. Semakin modern, semakin berkembang, puronya semakin banyak jadinya. Iya, semakin banyaknya orang yang artinya sekarang kan kita berbicara di jagat ini. Jadi sebuah konsep yang ada di jagat. Oke? Tapi kan kita sekarang menemukan sebuah situs yang ada di gunung, yang ada di Hawa, yang ada di Wano, yang ada di Segara. Kan ini? Yang tidak masuk ke tataran ini, di gunung kan tidak ada masuk ke tataran ini. Nah, ya kan? Nah itu ya. Paham maksudnya? Iya. Cara ngatur pekelam di muncul Gunung Agung, muncul Gunung Batu Karu, di muncul Batur, terus di Danau. Kan saya ngada di desa, kan ngelah tanggung jawab ini kan gitu. Nah inilah di dalam konteks sistem ini, nah ulu ini yang mempunyai, sehingga ulu ini selalu ngelah puncak penguasa kita di Jemun punya puncak-puncak yang ada di bertebaran di seluruh Bali ini. Puncak, ada puncak, ada puncak. Pura nih kok? Iya kan. Pura puncak. Pura puncak. Oh berarti keberadaan pura puncak itu berhubungan dengan sistem ini? Iya sistem.
Jadi dalam konteks dijaga ini, Nggih. apakah ya ngelah hutan, berarti yang ngelah gunung, yang ngelah danau, yang ngelah sawah, yang ngelah segara, selalu terkait dengan itu. Ya. Ya, paham ya? Ya, ya, Paham ya, ya. Jangan melihat, kan gini, sebuah realitas yang kita temukan di Bali, kita kan sering, kita orang dari Denpasar sering tangkil ke pura gunung apa gitu. Gunung A, gunung B, dan seterusnya itu kan. Itu sebetulnya penguasanya siapa sih gitu? Apakah yang ngomong dijaga, ngomongin di Bandung, apakah yang saya gunung, padahal di Bandung saya ada gunung gitu. Jadi gunung gitu. Gelang. Nah hal-hal seperti, jadi kita berbicara pola dulu gitu. Dulu mau takon lebih dalam lagi, kita diskusi nanti di komunitas. Kita bedah itu di komunitas. Nggih. Malah bu leker kayaknya bung. Nah, lanjut. Nah, kita pensin lah waktu ini telah baterai. Jadi ini cek demen makin lagi sekali. Oke, aman. Sehingga ini mungkin kan dia coba merepress saja ini. Ya. Untuk bisa jadi kan inilah perkembangannya itu. Nah, Margi Agung ini yang dijaga, juga ada Margi Agung di sawah, yang di sini tak lebah, yang di sini di sawah tak lebah Margi Agungnya, yang di sini telajakan Margi Agung. Nah, Margi Agung ini kan tujuannya pasti ngalih pura gitu. Artinya jalan ini dibuat ke pura nih, jangan berpikir jalan cara perumahan jadi jalan ngalih perumahan memang. Kalau kita berbicara tentang Margi Agung, berarti pemargian Ida Betara nih gitu. Dari pura ke pura, dari ke Semo artinya ke tempat pengutangan lahir tentang hidup mati orang. Ini sing lah segaro dijo segara ini pasti ketukar pun nak ngutang. Pengutang ini pasti ditukar. Nah, oke. Artinya ubah merepress nih. Dan di merepress nih. Kemarin kita ngomongin tegak karang di internal. Ini kan kita ngomongin sebuah konsep yang di Buana Agung nih, di luar. Di jagat artinya jagat nih. Sebuah perkembangannya kan seperti inilah. Jadi perkembangan. Sehingga akan kita muncul juga di tegak-tegak karang rumah manusia itu sendiri. Jadi konsep yang di Buana Agung ini akan bisa kita lihat di tegak karang desa atau gumen, dan juga tegak karang tempat tinggalnya dia. Itu ada korelasi. Nah, begitu kita pura nih kini meski tegak karang nih kini dewa nih kini manusia nih kini tegak karang dewa nih kini tegak karang buta nih kini. Nah, sekarang oleh perkembangan zaman ini kan berkembang, sehingga banyak ada sebuah desa yang memang adaptif berkembang. Ini bisa kita lihat. Ada yang tidak berkembang, tidak mau dikembangkan lagi. Dia kukuh. Salah satu kan Tenganan itu. Ya blak nggak aja gitu. Biar sampai zaman Republik itu tetap gitu. Bayung apa semua tetap gitu. Konsepnya gitu. Konsep Gumen nih tetap gitu. Konsep Gumen nih. Sehingga jadi yang perlu kita sikapi sekarang adalah bagaimana sekarang melihat ini di tegak karang rumahnya. Artinya gini, ya nenek kan kita kan harus turun ke lapangan untuk bisa melihat lebih konkret, lebih jelasnya. Terus nanti sekarang yang kita berbicara tentang pola-pola yang ada di tegak karang rumah. Nah, sekarang kan gini, kembali ke Bali modern ini. Ini kan ngomong tegak karang gumen dan desa ini gitu. Kita hapus nih. Artinya kita gini, yang mencoba untuk bisa lebih dalam waktu yang singkat, gini, pengengal ngerti nih gitu.
yang buat Penggigisan yang pusing kan? udah pola. Nih. Nah, kembali ke kita ngomongin tegak umah. Lalu kita melihat sebuah perbedaan dan juga ada yang melakukan perjalanan. Banyak sekali sekarang orang-orang yang memang masih ngelah tegak karang tua yang ada di Bali Mula, sering dia terjebak oleh sebuah pemahaman yang ngani ngelah tegak di karang Bali modern. Ngerti maksudnya? Geng. Umama orang yang ada di sini tegak karang tua nih tetap sing ada perubahan apapun, tapi satuannya berhilang nih. Artinya satu kengken saran mengupo piro. Oh iya, ya. Sekarang kan yang muncul yang ada di tegak karang di sini. Literasi yang muncul itu kan terkait dengan sebuah tentang sebuah perkembangan dari sebuah ajaran di Bali modern. Ini bukan tentang salah dan benar ya. Iya. Bukan Tentang salah dan benar. Positioningnya. Ya, artinya, nah di sini kan kita ngomongin tegak karang di Bali modern, dia lebih kompleks situsnya. Kalau di sini lebih sederhana. Sederhana dan kompleks ini bukan berarti ini salah dan benar, enggak. Apakah yang lebih kompleks, ini lebih bagus dong, ini lebih jelek, enggak seperti itu konsep. Dia mempunyai salah satu yang bisa kita pahami tentang sebuah ritus. Nganutin nista madya utama. Semua ritus berbicara tentang nista madya utama itu bukan tentang tingkatan dari kualitas, tapi tingkatan dari kemampuan yang melakukan ritus itu. Bukan berarti yang melakukan di tingkat nista itu lebih lebih jelek atau lebih kualitasnya lebih jelek daripada yang utama. Tidak seperti itu cara berpikir, cara pandang kita. Nista madya utama adalah kemampuan, bukan kemampuan dalam arti materi atau materi. Materi. Kalau di nista itu lebih sederhana, tapi maksud dan tujuannya sama. Goalnya sama. Yang orang ini coba tingkatan yang ini lebih utama, artinya lebih gini yang lebih bagus gitu. Dong nak lacur-lacur dong bos yang tahan masuk surga gitu dalam tanda kutip gitu. Kayak gitu tadi. Enggak seperti itu. Kemampuan justru kalau dalam perspektif dia secara pribadi bahwa kalau kita berbicara orang yang mempunyai kemampuan 1000, dia paksakan untuk mengikuti lingkungannya. Dia melakukan ritus dengan nilainya 1 juta gitu. Justru ini yang nista justru ini. Demikian juga sebaliknya, aningelah kemampuan 1 juta gitu. Dia melakukan ritus dengan bus private siu pengirit nenek. Kok patuh gitu. Nah, ini juga nista. Moralitinya. Ya kan ngomong nista itu tidak ngomongin berbicara hanya sederhana tingkatan atau apa. Nah, ini sebuah diksi nista madya utama itu bukan seperti, karena ini diksi dari bahasa niskala, ini bukan skala nih. Kan kembali kemarin kita diskusi tentang skala niskala. Jadi contoh kita ngomongin sebuah Banten nih. Kalau ngomong Banten kan ngomongin perkalian ini, dikali kan untuk mendapatkan urip yang berbeda. Tumpang 11 sampai tumpang ininya kan ininya ditambah ini kayaknya 2 untuk bisa dapatkan jumlah kan sama unsur dari sebuah Banten Pejati ngomongin tumpang kan ada unsurnya, ada peras ngisi tumpang kan. Sama. Nah, kenapa yang berbeda? Karena harapannya yang banyak itu. Karena kita berbicara tentang
maksud dan tujuannya kan ada di upakara. Sehingga di situ dia ngaiso sayur dan tetebasan banyak. Nah ini yang memerlukan Banten artinya lebih besar. Karena harapan, maksud dan tujuannya lebih kompleks. Lebih liu. Kenapa ya dot? Liu dot, tanggal liu Banten nah, gitu. Liu aplikasi Banten ada. Ya, kok ke Banten dan liu. Nah, balik. Nah, sekarang kan gini, ngomongin Tegak Karang. Maka yang paling penting sekarang kan, kemarin kita sudah sepakat ya kayaknya kita ngomongin sekarang, ngomongin Tegak Karang manusia. Nah manusia berarti kita ngomongin di Bali modern, berarti ngomongin patih kan gitu ya? Kan itu kemarin. Di titik patihnya. Ya, artinya sekarang kita ngomongin Tegak Karang dari patih, karena gini, Tegak Karang Umah ini kan kita ngomongin sasana pasti. Kalau di zaman benar-benar di Junting pun juga ngomong sasana. Nah ngomong sasana ini kan berarti kita ngomongin tatuonya kan Prabu, Bujangga, Patih. Nah di sini ini kan kita ngomongin Mandala. Di sini kita ngomongin pengeracah karangnya langsung ke pengeracah karang. Saya ngomong Mandala. Itu Mandala. Ya, berarti kita sepakat kita ngomongin ini ya. Di Patih, nanti Patih di titik pengeracah karang. Nah, kita ngapus saja dia. Oke, boleh. Saya perlu alat bantu deh nih. Nah, sekarang gini, kalau kita ngomongin umah, bukan rumah ya. Umah bukan rumah. Karang gitu. Nah, anggap di sini Margi Agung. Margi Agung jalan gitu nggak? Ya. Nah, Margi ini. Apa adanya? Nah, di sini. Nah, dasar rumah ini kan pasti kita ngomongin awali untuk Nangai Karang. Nanti kita diskusi ya dengan orang yang memang punya otoritas. Kalau biar enggak tiang menyalah ya. Sebuah konsep ritus untuk mengenai Karang itu satu harus diperhatikan adalah ngeruak karang. Kedua, ritus Banyuwali, Banyumili, yang ini sudah menghilang. Banyumili. Ya. Kok tumben ya dengar itu? Udah menghilang kan tumben dengar. Kok tumben ya Banyumili? Terus tiga, baru nanti kita ngomongin ngercah karang. Stepnya nih, langkah. Ya. Habis ngercah karang, kenapa kita harus ngercah karang? Untuk menentukan raga itu ngai tegak buto, tegak manusia dan tegak dewa dan menghadap kemana. Ini kan ini yang akan menentukan. Ini kenapa dia yang sampaikan ini untuk bisa nyenawang ke ngarangin itu kan. Ini buat informasi teman-teman yang nonton kebetulan langsung ambil pulpen dan kertas, terutama yang mau bikin rumah ya. Masuk ya. Oke. Ngai rumah bukan ngai rumah ya? Ngai rumah. Ada ngarang ngai rumah. Karena ini dia kan belum bakal masuk ke sini karena ini pondasi sebuah cara pandang kita dulu. Sehingga kita punya mindset, sehingga kita bisa melihat perbedaan rumah dan rumah. Kenapa ini penting? Karena kita akan berbicara ke ngelingih aksara di sini.
istilahnya kal bakuh di sini, kal urip karang di sini kal bakuh, kal gitu. Sehingga kan dari kulinga aksara pengsengyanan aksara itu justru akan menghancurkan gitu. Bas kegedean api atau apa dan seterusnya. Ya. Apa fungsi-fungsi ini nanti kita mau. Nah, setelah kita udah ngercah karang nih, kita udah selesai, baru kan kita ngomongin. Nah, duaso kan tidak perlu yang cantumkan di sini karena ini semua mau bekal unyu memerlukan sebuah duaso. 4 bahwa kena nasarin. Karena kenapa ini mulang dasar ada. Itu oke. Nah, dasar. Nasarin baik rumah dewa pasti kita buatkan dasarnya, rumah manusia juga udah rumah buta juga kita akan dasar. Kelima baru kita ngomongin melaspas plus makuh gitu. Di dalamnya pasti ada makuh ngurip yang noreh kalau di matianan. Nah, proses ini kita ngomong apa ini proses ini, apa sesungguhnya, kenapa kita harus ngeruak. Nah, ngeruak ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam sebuah proses ngeruak. Nah, pertama ngeruak ini kita ngomongin dari karang apa, dari bekas dalam tanda kutip, apakah dari karang carik dia, apa di karang suwung dia, apa Tegal dia, apa Abian dia, apa status tanah nih kau. Status tanah di awal di itu. Awalnya. Oke. Ini penting kita ngeruak untuk merubah status dari karang itu. Kalau itu bekas rumah tua lama, gimana? Ya. Artinya kan saya perlu ngeruak. Saya perlu ngeruak. Harusnya bekas karang. Ini kan kita ngomongin dari karang kosong kan. Oh, karang kosong. Ya. Kalau nanti ini kan kita ngomongin kal ngai rumah nih. Terus bagaimana nanti cara pandang kita melihat pola rumah kan gitu. Rumah dan bendit. Yang malu mulai dari sini. Oke. Kenapa penting yang sampaikan ini untuk bisa kita melihat rumah detonang adalah pelinggih dari aksara juga. Karena 2 hal yang harus paling penting, karang aja umah nah nih yang akan menyakiti kita kalau memang salah. Kalau dia salah pasti akan menyakiti. Ya. Pernah kangku dulu cerita itu, aneh nganang raga gelom tuh karang aja umah. Nah, gitu. Artinya ini kan dalam tanda kutip ini kan aspek nih. Oke. Cara jadi aspek. Aspek dulu kita. Okay. Nah, kalau kita sudah aspek, baru kita lihat dragon di jalan-jalan neneng gitu. Ada margi di jalan nih gitu. Apakah sen delon nih, apa sen dangin nih, apa sen kajo nih, apa kau kajo posisi jalan nih kayak kalau dangin pekelon, nah itu step berikutnya. Sehingga ini pun juga harus ngeruak, yang ngeruak dari lebuh, harus ngeruak lebuh. Ngeruak lebuhnya. Ya. Pemeson itu. Ya, lebuh nah. Oke. Kita coba ya. Boya kebet-kebet ya, tapi oke lah. Tahan. Kan ngeruak itu kan ada maksudnya. Nah, bagaimana kan macam-macam fungsi ngeruak tuh. Kita ngaspek, kita akan membuka, ngeruak nih kan membuka untuk jalan, atau kita punya rumah kita beli di sini, apakah ngeruak ke nyakap karang itu kan juga perlu ngeruak di awal. Selalu kita ngomongkan pengeruakan jadi awal dari sebuah ritus untuk membuat rumah.
Karena itu kita berbicara tentang status karang dan pangsekat menjadi tegak karang manusia. Nah sekarang kan ngeruak ini aspek ini kan sebagai fungsi satu aspek, dua pintu gerbang, tiga adalah memperluas. Ini kan tiga hal dari sebuah fungsi pengeruaan ini. Oke, itu pentingnya sebuah ngeruak di dalam konteks kita, artinya ke ngarang untuk mengai rumah. Ngeruak. Nah, ngai ritus Banyumili apa? Gitu. Itu tuh tumben kan sumur Banyumili. Kita kan di dalam Hasta Kosala Kosali dan di Hasta Buminya kan ini bah kini kijau sih gitu. Bah. Karena ada yang tergenang airnya ulungnya kijau nih kau apa kajau apa. Ulung-ulungan ya. Nah. Artinya miring, sudut miring. Miring ini. Kijau gitu. Oh. Secara umum nih kijau nih nenek. Kita menempati tinggal karena raga sing tadi ngoyong di tengah miring harus di tengah datar. Karena sangat bahaya sekali. Bahaya nih. Ini yang sedang bilang. Karena di situ kita akan menentukan song somah ini. Karena ini kan menjadi song somah ini. Song somah. Ya untuk kita ada hujan aja ke ulung yeh itu kan. Iya. Pengusuhan ya. Nah, kan harus dibuat datar itu baru nanti kita tentukan song somahnya kemana. Ini ritus Banyumili yang sekarang ini sudah menghilang, sudah diabaikan. Padahal ini yang penghancur, onyo jelek, main jelek, ngomong jelek. Dia tidak bahas sastranya dan tidak bahas. Pangsanya ini kan bahas nan. Ini nomor 2 nih Banyumili itu. Ini penting. Oke, karena ini apa yeh ulung kau, apa ulung kelon, apa ulung kajo. Semuanya itu jelek dan ini harus memerlukan ritus untuk bisa ngai datar. Setelah ini berdatar, kijau das ulungan dia. Ada kijau ngai song somah gitu, untuk menentukan song somah. Sekarang kan di mana-mana kita sudah lihat sekarang yang mau song somah itu tidak penting karena itu pembuangan air gitu. Ya, padahal ngomong kalau di situ. Di tiang ngai karena itu kan terus segah membantan mesegah di. Lah dong tiang dan itu mesegah-segah ada betul bersama. Dan kalau itu ndak ada nih bukan bisa mat artinya bisa bengkel. Rago coba sing ada sing ke belakang yang kamu lakunya. Makanya kan ada lebuh, ada pemesuan. Sekarang pemesan kan ngomong pemesuan raga tengos pintu raga secara fisik, pemesuan dari energinya kemana? Nah ini posisinya harus spesifik ya? Oh ya kan ini ada rumus. Keketean itu kan? Maka kenapa kita mewaris Hasta Kosala Kosali, Hasta Bumi, Hasta Mogodo dan seterusnya? Karena ini berbit ini dengan ngeruak dengan ini dan ngerecah karang ini kan semua ini tentang itu. Malah tar dulu. Ini malah inget yang Jumah yang kan ini kan biasanya nak dini nggak niki. Ini nah. Nah, karena dipahami tongas pengutangan ya, tongas pengutangan ya uli natah kan pangton membiayakan di jalan aja isinya selang niki mau paralon. Paralonnya langsung ke gua. Nah, artinya kan gini. Ada rumus nih Dek. Cara raga dicari, di karang cari gitu. Ijo teko dijo yang kalau masuk dijo harus mengutang. Demikian pun juga dijaga, harus gitu konsepnya harus gitu. Kan kita ngomongin sebuah jagat dan sebenarnya adalah cagar budaya. Ya, sehingga yang paling penting sekarang raga kan megamo tirto. Pengaturan dari nenek kan yang paling penting. Makanya sebuah ritus Banyumili ini kenapa ritus Banyumili? Karena ini yang berbicara tentang sistem subah, ini sistem Simon ini dia berbicara tentang itu, tentang itu. Sehingga talebah, talojako kan kita berbicara tentang talebah, talojako. Inilah
yang harus kita tentukan. Ini kan menghilang. Wah ini dalam tanda kutip ragu masalah itu kan di sini. Memang tuh. Ingat yang dadong teh bedan, kan yang segahan di di Oh gua. iya, nggak song-somah itu boleh pintal. Dan memang agak land. Oke. Nah, baru kita ngomong ngerecah karang. Artinya benih beres ban gitu. Artinya kan sudah kita ngeruak, kita sudah tentukan titik epicentrum dari karang ini, wilayahnya kan wilayah ngeruak kan pasti bucu ini kita harus tahu. Yang tengah dan juga sekarang dijauh mamani dini pintu masuknya. Itu kan proses ngeruak. Nah baju mili ini kan untuk menentukan bah hijau. Kan kembali ke ini dijo talo jako raga dijo margi agung sehingga dijo pernah nih nak pesu berarti dijo ya song somah nih berarti di sini menentukan song somah dengan itu sini dan juga melakukan pecaruan terhadap yang hijau song nih kau pecaruan gini ada lelawah ada siap liwah ini macam gini nih ada gini nih Keketean nih kok. Oke. Nah, sudoto dan maro ngerecah karang ini apa fungsinya gitu? Ngerecah karang ini pada saat nak nyukat. Nyukat karang orangnya cara mungkin. Sing nyikut nyukat. Aduh, nyukat kalian patuh. Nah, inilah kita ngomongin ngerecah karang. Kalau kita ngomong karang mah kan sederhananya kan gini ngerecah. Nah, ini kan dangin ini. Ini apa namanya? Dajana. Kajo nih. Kajo. Ini kau. Kau ya. Berarti kan kajo dangin ini kan dewo, tongos dewo. Ini buto manusia buto. Dia dah ngai malu menentukan balik. Dijejang dewa nih, dijejang manusia nih. Terus yang berdiri. Berarti Niki mau sikut dumun kudang meter, naik kudang meter. Ya kan pada saat ngeruak nih kan udah menentukan titik itu. Mau hitung. Ya semuanya hitung. Yang ragu ngai kini kan menghitung bagi 9 dan seterusnya. Nah ngercah karang itu fungsinya dijejang antar sanggah, dijejang antar balik, dijejang ngai. Nah, mejap kita lanjutkan. Oke. Nah, kebetulan karena Niki di lot jalanan kan. Lot jalanan. Ini. Ya biar dimanapun jalan dini. Nah itu nanti fungsinya ada pada saat ngerecak. Iya ndaja nih dijo pernah ngai balik di janis yang tadi atap ke tembok. Karena ya. Nah, saudara kan udah kita menentukan, oh rago gini, berarti di areal dini rago ke ngai tangah. Oh yang dini, artinya sen daja nih, sing berdadi ngai balai semangen, sen dangin nih juga sing dadi ngai balai semangen. Balai semangen nih ke. Artinya balai kematian gitu. Kenapa? Karena ada dewa di sini. Yang balik kematian hanya sendelo nih dan sendau itu aja. Mudah sendajaan sing tadi karena ada dewa, ada pelinggih dewa kalau kita ngomong ngeracah karang. Sehingga pun apa di areal sini. Ada areal antara manusia butuh. Berarti tan tadi injek mekablak begitu tan dan injek ngepon di butana saja di gaitan pas kena masih di manusia. Pipi tidak rasanya kan. Nah di sinilah irba ngerecah ini nanti baru kita kan tahu alasan. Oh mudah saja sing tadi ngai balai dangin, jangan balai semangen oh karena. Yang balai dangin itu apa yang angkat sih? Jarang dan lah balai dangin karena itu
Tongoh ini harus orang-orang yang sudah Maiko Jati, Madui Jati dan Bayangin lah. Oke. Nah, sedotone maro kali udah dapat pragat pengerca karang. Oh, nih kengai balik ini maro dilakukan nasar. Sedotone proses ngai maro makuh pas man benunggal bo sekala. Ini kan proses anu. Kalau kata ngerca karang gitu. Biasanya kan yang sanggahna diki tongos sirap bagian di manusana di gimana nanti Dini tadi tidur tapi nyen tidur dini yang kau ngai tempat tidur. Kan gitu. Balik dajo, tadi penglingsir raga yang sudah betul jadi mau ada sing monofos begitu. Ane Bulingsir. Tadi atau anak-anak yang belum masa akil balik. Oh dikina. Tadi yang balik danyo. Ani sing nenek sing tadi yang ngon tempat karena ada dewa di sini, ada pelinggih dewa di dalam konteks karang dewa kena tegak. Begitu pula di King ya untuk agaknya di dalam konteks yang rago sen delon nih pasti sen agak sen dine nih ngai kan jelas ada atung nanti bagi 9 ale di tegak buto yang kal ngai lebuh yang ya sen dauh nih pasti di areal dini ngai ale sikut bagi 9 cen kena jadi rago milih apa dot rago mau Wardiguno, dot raga pangsugih, dot kawibawan, dot apa. Uli ketekan lebuh niki bakat rumah pun raga pun begitu, maka kita itu sesungguhnya orang Bali yang sekan ngai rumah, dot sugih apa dot Ani asio itu kenapa mantan? Kamu nyinawang jangan beli rumah. Kita sudah bisa menentukan di awal karena di apa termasuk nanti kita pun sendiri pada saat kita untuk menjadi manusia sakti nyemak sesano udah bisa kita buat bahwa ini kalau dari suge kayak cara makanya mengaktifasi karena orang-orang yang mempunyai kemampuan khususnya sulingnya seharusnya itu dot kengken nih kalau itu yang diaktifasi apa dot ani asio tuh oh 9 ya ada jelek ada lung ada apa dan nah itu kan jangan membahas itu kan ranah-ranah privat nantian bukan saya sendiri oke. Makanya ngai umah ini sudah kita bisa lihat sehingga di dalam yang balik ini kan kini Bang Urip muni pasti ke kini daden aplikasinya ini kan kembali ke Mong Aksara adalah aplikasi pelinggih Aksara sebuah aplikasi indot lah liulah Quran lain kan ada sehingga ngai balik untuk pangseng ujat Qurannya itu gitu aduh dia ada sekian bale yang bisa berbicara tentang itu. Ini liu nih keningah nih. Ada itu bukan ada. Itu soalnya kita diskusi privat itu. Ada tepuk nama madu papa cek adung saja. Nah tuh karena tapi ada madu jadi aduh cek sing mau madu kan sing lakuran sing mau ngelakuran bisa kan benangkuh ya ini juga akan menentukan selalu kan dua hal dia kan udah sering bicara dengan Dek ada dua hal aja yang mempengaruhi hidup kita karang dan umah balen itu kan karena karang ang banding dua penglingsir. Oke. Jadi sebuah pengetahuan dasar dulu ini. Sehingga inilah kenapa rumah dan umah itu berbeda. Iya. Karena umah itu adalah pelinggih dari aksara. Ya. Makanya ada dasar itu ada ini, ada nanti makuh, murib, baru nanti itu siulap-ulap dan seterusnya. Nah, itu akhirnya jadi pelinggih aksara. Siapa yang kan harus rago kan juga pelinggih aksara, maka kitalah yang ada di dalam nih pelinggih aksara di dalam diri kita. Rago kan membekal pelekat, itu membekal urip, ngoyong di tempat yang tidak pas itu, nih udah di. Artinya harus ada sinkronisasi kan diri kita dengan Nike kan.
dengan rumah yang kita buat. Ini sebetulnya tidak ruwet yang mengerti, saya ruwet gitu. Cuman sekarang kan eksekutornya jarang lah. Mungkin anggap yang plok, wah agak karang nih, karang sugih nih, berarti saya juga harus diaspek nih. Gitu. Oh iya, Oke, kalau ini padahal ini spital nih. Banyak milih itu loh. Itu bisa Ini bahas khusus, ini penghancur yang sangat dahsyat nih. itu sebanyak milih. Dan kalau ini adalah waduh, bisa kita menjadikan Boleh nggak bahas spesifik nih ke Banyu Mili itu? oh nanti ada orang bukan yang biar tidak salah. Oh, itu Banyu Mili itu. Tumben yang tinggal itu nepuk goban ten, nepuk Itu goban. syarat kalau kita membangun rumah. Nah sekarang kan kita melihat dari sebuah pola situs kembali kepada tadi.